Judul khotbah hari ini adalah Loving and Living. Mengasihi dan hidup. Loving and Living. Jadi di bagian yang terakhir ini ada satu ayat yang ada beberapa ayat sebenarnya ditulis di beberapa kitab Injil, setidaknya di Matius dan Lukas ditulis seperti ini. Di situ dikatakan bahwa ya Matius dan Lukas benar. Itu dikatakan bahwa siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Wait, what? Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sebuah perkataan yang sangat sulit. Kita selalu berpikir, oh ikut Yesus artinya kita belajar mengasihi orang lain, belajar mengasihi keluarga kita, belajar mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi orang tua. Tapi Yesus berkata secara keras dikatakan di Matius 10 ini bahwa barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sebuah statement atau sebuah perkataan yang akan memalingkan setiap telinga yang mendengar gitu di masa-masa itu gitu ya, terutama ya. Karena Kenapa? Sepertinya ada ukuran dalam mengasihi. Ketika Yesus bilang, siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ada sebuah ukuran di sana. Siapa yang memberi lebih akan diberikan lebih dan lain sebagainya gitu. Dan yang namanya lebih ini artinya ada sebuah measure, ada sebuah ukuran. Jadi Yesus sedang berkata, siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ada beberapa prinsip dalam mengasihi. Kalau dibilang Tuhan adalah kasih, kita kayak udah hafal ya. Semua lagu nyanyiin itu. Allah adalah kasih gitu ya. Kalau kamu ikut satu gereja internasional kan selalu gambarnya salib sama dengan hati gitu ya. Oh, our God is love gitu kan. Itu kayak overused, but do we really understand? Apakah kita benar-benar paham apa artinya kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Betul? Apa sih artinya? Jadi di sini Yesus bilang bahwa siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Prinsip pertama yang saya bisa ambil adalah apa, jadi bisa someone, bisa something. Siapa yang kita kasihi menentukan bagaimana kita hidup. Atau apa yang kita kasihi menentukan bagaimana kita hidup. Kenapa Yesus kayak lagi compete? Kenapa Yesus kayak lagi berkompetisi? Siapa yang mengasihi ayah dan ibunya lebih dari aku tidak layak. Siapa yang mengasihi anaknya lebih dari aku tidak layak. Di ayat lain dia berkata, barang siapa yang mencinta uang tidak bisa mengabdi pada dua tuan, yaitu Mamon atau aku gitu kan. Kayak apakah benar ada yang bisa compete dengan Tuhan? Tidak. Come on, nggak ada. Uang ciptaan Tuhan, keluarga ciptaan Tuhan, kerjaan ciptaan Tuhan, posisi ciptaan Tuhan, bener? Tapi nggak ada yang bisa compete, semua juga ciptaan Tuhan gitu. Tapi Tuhan tahu ada satu yang kalau ada kompetisi, artinya ada sesuatu yang terbatas. Contoh, pernah main ini kan ya, kursi 3 yang muter 4 nyanyi hari ini harinya Tuhan gitu kan ya. Pas lagunya stop mesti duduk gitu, yang nggak dapet kalah. Kompetisi selalu karena ada yang terbatas, betul? Ketika Tuhan bilang bahwa siapa yang mengasihi bapak atau ibunya atau keluarganya lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Artinya ada sesuatu yang terbatas. Betul kasih Tuhan tidak terbatas. Betul kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Teman-teman tahu apa yang terbatas? Kapasitas kita untuk mengasihi terbatas. Kita bukan Tuhan. Jadi kapasitas kita untuk mengasihi itu selalu terbatas. Kalau kamu berusaha mengasihi pekerjaan kamu akan mulai melihat kamu memberikan sesuatu yang lebih, yang ekstra, dan ada hal-hal lain yang mulai terabaikan, betul? Kalau kamu mengasihi seseorang, kenapa dulu saya nggak boleh pacaran? Karena takut nilainya jelek gitu. Karena prinsipnya ketika kamu mengasihi pacar gitu, kamu jadi lupa akan belajar gitu. Jadi ada sesuatu yang selalu competing. Ketika kita memutuskan mengasihi, ada sesuatu yang compete, ada sesuatu yang berkompetisi di dalamnya. Nah, kalau saya coba come up dengan sebuah equation, jangan take it for granted, ini kira-kiraan doang, nggak persis kayak gini. Tapi mengasihi itu ada beberapa faktor. Untuk bisa mengasihi, yang pertama perlu authenticity dan vulnerability. Perlu ada keterbukaan dan ketulusan. Kamu tidak bisa post foto di dating app seperti post fotonya siapa namanya,
Park Seo Joon gitu ya, dan yang muncul kamu gitu, orang akan oh tidak otentik sama sekali gitu ya. You know, untuk bisa mengasihi dengan benar perlu ada authenticity dan vulnerability, perlu ada keterbukaan. Kamu nggak bisa mengasihi tanpa being vulnerable, tanpa being rapuh dan terbuka terhadap orang yang objek yang kamu kasihi. Yang kedua, trust and respect. Jadi kalau yang satu adalah faktor internal, perlu ada ketulusan dan keterbukaan. Yang kedua, selalu ada trust and respect. Perlu ada trust dan respect, makanya love bisa kejadian. Bener nggak? Kamu bayangin semua pernikahan yang mungkin kamu dengar gagal, itu biasanya karena di sana tidak lagi trust dan respect. Ketika ada yang melakukan kesalahan, ketika tidak ada forgiveness, trustnya nol, maka semua equation ini akan jadi nol. So kepercayaan dan hormat menghormati itu adalah faktor lain. Faktor ketiga, faktor pembaginya adalah ego dan ketakutan. Bener gak? Kamu mau setulus apapun, ini paling gampang sama pasangan lah ya, kalau love ya. Kamu setulus apapun sama pasangan, tapi kalau ego kamu tinggi, kalau takut kamu tinggi, kalau kamu curigaan, kalau kamu jelesan, kalau kamu nggak pernah ego dan ketakutan kamu membuat kamu tidak percaya sama pasangan kamu. Berapa banyak yang kita dengar atau kita mengalami sendiri hubungan yang gagal, betul? Karena ego dan fear-nya makin lama makin gede, makin takut kehilangan, makin posesif dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bilang bahwa love ini ada beberapa komponennya. Ada bukan ayat ya, ada lagu yang bilang when you love someone you open up your heart. When you love someone you make room gitu ya, yang tahu. Oke, yang nggak tahu nggak apa-apa. Luke Graham nyanyi kayak gitu. Tapi you make room. Waktu kamu loving someone, you open up kamu membuka diri untuk being vulnerable sama orang itu. Nah, sama ini nggak cuma bicara, kenapa tadi saya sebut si apa? Karena yang kita kasih belum tentu orang. Dunia dan sistem dunia yang dikuasai oleh iblis, ya, Allah mengasihi dunia, tapi dunia yang desainnya dia. Dunia yang kita lihat sekarang a bit different karena ada dosa dan ada sistem, ada kuasa si jahat di sana. Dunia mencoba melemparkan beberapa hal yang bisa merebut, ya, bisa berkompetisi nih. Kasihnya kamu supaya nggak ke Tuhan, jadi sebagian ke apa? Posisi. Makanya yang ngejar posisi dan nama baik, capek-capek cari networking, betul? Cari trust, cari respect dari orang-orang di industrinya. Kenapa? Karena mereka mencintai posisi mereka. Dan ketika ada yang ngomongin jelek, langsung kehilangan damai sejahtera, sukacita, kehilangan iman gitu ya. Karena trust and respect. Karena mereka begitu mengasihi posisinya, mereka takut kehilangan respect orang lain. Betul? Ada orang-orang yang apalagi mengasihi hobinya. Ketika seseorang mengasihi hobinya, itu bukan cuma about the money. Yang kalau hobinya beli board game gitu misalkan gitu ya. Itu kan bukan cuma soal money. Tapi ada cost untuk nyimpen, ada cost untuk nge-sleeve gitu ya, kartunya dimasukin satu-satu gitu ya, itu kayak orang gila gitu. Tapi ada cost waktu kamu mengasihi sesuatu. I know it because I experience it. Ada cost waktu kamu mengasihi sesuatu, dan ketika kamu mengasihi sesuatu, kamu sedang memutuskan untuk tidak mengasihi hal lainnya. Hope you get this. Karena yang terbatas adalah ini. Your time is limited. Kenapa Tuhan seperti berkompetisi? Karena waktu kita terbatas, treasure kita terbatas, apa yang kamu punya itu terbatas, talent kamu itu terbatas. Ini ada waktunya, ada expiry date-nya. Setiap kita ada expiry date-nya. Someday kita akan pulang dan ketemu lagi sama Tuhan. Itu yang membuat kita terbatas. Makanya Tuhan bilang, siapa yang mengasihi lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. You know? Karena Tuhan tidak mau berkompetisi time, treasure, and talent-nya orang ini ke hal lain selain dia. Kalau bilang dirinya adalah pengikut Kristus. Sampai sini paham ya? Jadi ketika kita bilang kita mengasihi sesuatu, itu sebenarnya kita sedang mengkomitkan time, treasure, dan talent. Saya senang banget, saya lagi mau bawa contoh. Kita sering banget ya di gereja, apalagi yang gereja dari Orok gitu ya. Kita sering banget kan, kita deklarasikan kita mencintai Tuhan hari ini. Kita deklarasikan lagu ini sekali lagi bahwa kita mengasihi Tuhan. Hey, kasih itu tidak ada equation deklarasi doang. Nggak ada deklarasi omongan. Nggak ada omongan dalam equation ini. Hope you get this. Gak cuma ngomong, tapi your time, your treasure, sama your talent kamu berikan gak buat Tuhan. Waktu kamu yang berharga setiap hari meskipun sibuk,
talenta kamu untuk mendengarkan dan menasihatkan orang lain, talenta kamu untuk berdoa, talenta kamu untuk membedakan roh, kamu pakai nggak untuk melayani orang lain? Treasure kamu gunakan untuk hobi atau untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, makanya ini yang competing ketika Yesus bilang siapa yang mengasihi. Di masa itu nanti saya akan jelaskan secara historical kenapa keluarga yang dibawa terus sama Yesus di masa itu. Tapi Yesus sedang bilang bahwa tidak, time, treasure, and talent kita terbatas. Jadi kalau kita mengasihi hal lain lebih besar dari mengasihi Tuhan, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Dan kita nggak akan bisa menyangkal diri. Gitu ya. Nah, ada satu hal yang saya amati tapi. Yesus ketika kita mencoba mengasihi Bapa, ada sesuatu yang berubah di equation ini. Let me show you. Ketika time dan treasure dan talent kita berpikir ini, oh kalau bahasa ekonomiknya ini zero sum game. Kalau saya punya waktu 10 tahun, apakah saya berikan 2 tahun buat Tuhan? Pernah dengar ya? Kalau saya punya sehari 24 jam, artinya perpuluhan 2,4 jam. Saya berdoa dan dengar podcast rohani, is that it? No, bukan sebatas itu. I will show you. Time, treasure, dan talent. Ketika kita memberikan waktu, treasure, dan talent ke Tuhan, resource kita ini akan dilipat gandakan sama Tuhan. Let me tell you. Jadi mengasihi Tuhan bukan berarti di hari Sabtu saya titipin Nolan ke daycare karena saya mau nyiapin khotbah. Bukan yang kayak gitu. Bukan competing dengan keluarga. Mengasihi Tuhan artinya di hari Sabtu saya tetap menjadi ayah yang baik, yang hari kerja saya biasanya sibuk, meskipun saya tahu saya perlu mempersiapkan sesuatu buat pelayanan Tuhan. Got it? Jadi mengasihi Tuhan tuh bukan mengabaikan keluarga, tapi justru meredeem, menebus waktu-waktu yang dihabiskan bersama keluarga, menebus waktu-waktu yang kamu habiskan di hari kerja, menebus waktu-waktu yang kamu habiskan berpacaran. Tetap pacaran, tapi yang kamu lakukan, cara kamu menghabiskan uang dalam rumah tangga, cara apa yang kamu kerjakan di tempat kerja itu di-redeem sesuai dengan kehendak Tuhan. I'm gonna tell you this. Ada beberapa hal di beberapa ayat yang akan saya baca, gimana caranya ketika kita memberikan resource kita ke Tuhan, Tuhan menebus faktor-faktor atau komponen lainnya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kenapa orang Kristen atau kenapa pengikut Kristus yang benar itu bisa menjadi orang yang otentik dan vulnerable? Di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang nempel sama Tuhan itu tidak pernah merasa dirinya paling benar. Setidaknya ke Tuhan dia akan selalu vulnerable. Tuhan, minggu ini aku harus bertobat apa ya? Tuhan, kok tadi aku ngomongnya masih begitu ya? Percuma nih pelayanan-pelayanan kalau ngomongnya masih begini. Itu sebuah vulnerability dan authenticity, sebuah ketulusan dan integritas yang cuma ketemu ketika kita paham firman Tuhan. Kita paham apa yang Tuhan perintahkan. Got it? Jadi ketika kita memberikan time, treasure, talent kita untuk merenungkan firman Tuhan, contohnya yang ini, kita akan menjadi orang yang lebih otentik dan lebih vulnerable. Gak perlu petantang-petenteng, highlight Instagram kemana-mana, gak perlu. Kita jadi orang yang apa adanya. Karena kita tahu Tuhan yang sudah menebus kita dan kita gak pernah jalan kita selalu serong. Kedua, trust and respect. 1 Yohanes 4 ayat 11-12 berkata kayak gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah juga kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di ayat lain dikatakan, setiap kamu adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mulai sadar bahwa kesatu, saudara seiman kamu adalah satu tubuh. Of course, kamu trust and respect mereka meskipun mereka punya kekurangan. Oh, Tuhan bilang, kalau kamu, saudara seimanmu yang kelihatan aja, kamu gak bisa ampuni. Kalau saudara seimanmu yang kelihatan aja, kamu gak bisa kasihi. How come kamu bilang kamu mengasihi? Aku yang tidak kelihatan. Karena Tuhan lagi memberikan prinsip bahwa you have to trust and respect others. Karena kamu sendiri juga. Barang siapa yang di sini berusaha membuang selumbar dari mata saudaranya, tapi nggak sadar ada balok di matanya sendiri, itu Tuhan lagi ngajarin, hey, respect others. Setiap orang juga punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya dosa yang lagi dipergumulkan, setiap orang juga ada
ada bengkoknya yang perlu diingatkan, termasuk kita. Makanya ketika kita nempel sama Tuhan, kita sadar dan kita bisa trust and respect others better, termasuk di kantor, termasuk di usaha, termasuk di pelayanan. Got it? Nangkap ya kenapa memberikan time, treasure, and talent atau memberikan resources kita balik ke Tuhan itu actually mentransform bagaimana kita mengasihi orang lain. Ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata kayak gini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa siapa yang mempunyai kasih, mempunyai Kristus, dia tidak lagi tinggal dalam ketakutan. Kalau kamu ikutin Instagram NLC beberapa waktu yang lalu, postingnya adalah di dalam Alkitab ada 365. Jangan takut. Why? Karena Tuhan lagi kasih tahu ketika kamu nempel, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, you don't need to fear tentang apapun. Amin teman-teman. Oke, jadi saya mau sampaikan di sini. Jangan lihat ini sebagai sesuatu yang competing, jangan lihat ini sebagai sesuatu yang saya harus prioritasin Tuhan. Artinya saya akan mulai meeting saya tiap Senin dengan doa bersama gitu. Bukan sesuatu yang kayak gitu. Ini adalah mengajarkan kita bahwa mengasihi Tuhan mengubah cara kita mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan dengan benar mengubah cara kita bekerja. Mengasihi Tuhan dengan benar mengubah cara kita berkomunikasi. Mengasihi Tuhan dengan benar mengubah cara kita apalagi berpacaran. Mengasihi Tuhan dengan benar mengubah cara kita pacaran. Karena ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar, ini menebus semua komponen di mana kita bisa mengasihi orang lain dengan baik. Sekarang teman-teman paham kenapa di Ulangan dan di Injil disebut yang pertama apa? Hukum terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dulu. Baru kasih yang kedua adalah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kamu tidak bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri tanpa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Got it? Oke. Mengasihi Tuhan mengubah cara kita mengasihi orang lain. Saya masuk ke historical context ya, secara sejarah. Loving your family less. Gitu. Ini secara historical. Karena kalau zaman sekarang mungkin kita, emang saya sudah lakukan Tuhan. Saya udah gak mengasihi keluarga. Gitu. Saya udah jarang kok ngumpul-ngumpul gitu ya. No. Kita gak ngomong konteks zaman sekarang. Kita ngomong di masa itu. Oke? Let's get into this time machine. Balik ke masa itu. Lukas 14 ayat 25-26. Pada suatu kali ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Konteks. Tuhan di lumayan awal pelayanannya banyak mujizat dan mulai gathering crowds. Mulai banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman-teman tahu berduyun-duyun? Kayak ya lihatlah di antrian Blackpink kemarin itu berduyun-duyun tuh. Jadi ada banyak orang berduyun-duyun untuk ikut Yesus. Kalau saya jadi Yesus, saya mulai bikin membership card. Udah banyak nih pengikutnya gitu kan. Udah mulai legit sebagai seorang guru. Betul? Yang Yesus lakukan, Yesus lihat mereka semua dan bilang, barang siapa tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya. Yesus bahkan take his time dan being mece gitu ya, mutual exclusive and completely exhaustive. Bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki perempuan, nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Can you imagine kayak murid-muridnya, baru dapat support gitu kan, baru elektabilitas naik gitu ya. Kenapa Toto ngomong hal yang seaneh ini? Karena Yesus gak lagi nyari penggemar. Yesus cari murid. Kalau penggemar happening, datang gitu ya, konser jam 7, jam 1 siang udah ngantri, itu penggemar. Murid, Yesus bilang, siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, Yesus bilang soal keluarga. Dan saya perlu jelasin kenapa Yesus mengatakan membenci keluarganya. Di masa itu keluarga, family is everything. Di masa itu kalau saya bisa mirroring di masa sekarang, mungkin di sekarang tuh achievement, pencapaian, kepemilikan,
Nama baik sekarang udah nggak terlalu ini ya kan, setiap orang kayak ya, you do your own, you are your own truth gitu kan ya. Kamu bisa terserah kamu, he, she, they mau dipanggil apa terserah, kayak you live your own truth gitu-gitu kan sekarang. Jadi nggak terlalu penting, yang penting tuh pencapaian, bisa apa, ini dirimu yang sesungguhnya, that kind of thing. Di zaman itu yang paling penting adalah keluarga. Makanya ketika ditanya, aku mau mengikut engkau tapi izinkan aku menguburkan ayahku dulu, karena yang penting itu tradisi dan keluarga di zaman itu. Dan Yesus lagi hajar tentang keluarga. Yesus lagi sampaikan bahwa barang siapa tidak membenci keluarganya, dia tidak dapat menjadi muridku. Dan saya kasih kamu konteks bahwa Yesus nggak lagi suruh muridnya buat membenci, literally hate keluarganya. Bahasa yang digunakan di bahasa Yunani adalah miseo, yang artinya to love less. Kayak bahasa Korea ya, miseo, sorry. Ini artinya to love less. Oke, untuk mengasihi lebih sedikit. Membenci ya, arti primary-nya betul membenci. Arti secondary-nya adalah mengasihi lebih kecil. Jadi Yesus lagi sampaikan hal yang sama dengan yang di Matius. Jadi jangan kamu kaget pas lihat ini dan bilang, oh, aku menghidupi firman Tuhan, aku membenci keluargaku. No, you're missing the point. Yesus lagi bilang, siapa yang tidak mengasihi keluarganya lebih kecil dari mengasihi aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Di saat Yesus lagi diikutin penggemar yang begitu banyak dan bisa dapat membership dan elektabilitas, Yesus bilang, no, yang mau jadi muridku harus love the family less. Saya nggak saya tadinya berpikir, oke, ya ini di masa itu. Actually nggak, saya akan bahas saya perlu sampaikan ini bahwa di masa sekarang, beberapa di antara kita pun, beberapa di antara kita pun, meskipun sebagian besar yang saya kenal di sini mungkin tidak mengalaminya, puji Tuhan kita hidup di negara Pancasila, tapi beberapa di antara kita yang mendengar ini, you know what, mengasihi Tuhan dan jadi murid Kristus dapat membawa penolakan emosional yang pertama. Siapa yang di sini, yuk, kamu pernah dengar lah, sejak ke gereja, di meja makan di rumah nggak pernah diajak ngobrol lagi sama keluarganya. Oh, nggak pernah ditanyain lagi, rumah tangganya, kerjaannya, bisnisnya, nggak pernah diajak ngobrol lagi sama orang tuanya. Karena lu udah Kristen kan sekarang. Ini it's real. Kesatu, penolakan emosional. Yang kedua, penerimaan bersyarat. Penerimaan bersyarat dari keluarga. Kamu nggak akan direstui kalau kamu secara Kristen. Berapa sering kita dengar kayak gini? Ini hal yang real. Dan ketika penerimaan bersyarat ini, kamu nggak akan dikasih modal, kamu nggak bakal nggak diputus sebagai anak. Cuma kalau kamu mau punya akses ke keluarga ini seperti saudara-saudaramu, kamu tidak boleh jadi orang Kristen. Oh, ini bukan karena kita nggak mengalami, bukan berarti ini nggak kejadian, teman-teman. Beberapa orang untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi pengikut Kristus, mereka harus melewati hal-hal ini. Bahkan pemutusan hubungan dalam keluarga tertentu, berapa banyak yang kita dengar seperti itu. So, this is real. Ketika Yesus bilang bahwa barang siapa yang mau menjadi muridku, dia harus membenci atau love the family less. Yesus lagi berkata bahwa, hey, kamu mungkin akan ditolak secara emosional, kamu mungkin akan ada penerimaan bersyarat, kamu mungkin akan bahkan diputuskan hubungannya, but still, kalau kamu mau menjadi muridku, siap gak ngelewatin ini? Dan Yesus gak ngomong figuratively. Di zaman itu Yesus ngomong literally. Karena setiap orang yang ikut dia kan mulai dikejar-kejar kan. Habis Yesus mati, keluarganya dikejarin gitu kan ya. Sama Romawi dan orang Yahudi. So, this is real. Mengasihi Yesus berarti mengizinkan bahwa kita mungkin mengalami hal-hal ini di dalam keluarga sendiri. Mengasihi Tuhan dapat membawa penolakan-penolakan kayak gini. Again, saya perlu tegaskan ke teman-teman. Ketika Yesus berkata bahwa barang siapa mengikut aku harus membenci bapaknya, membenci ibunya, kita harus lihat ini dengan ayat lain yang akan saya sampaikan cepat. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang kayak gini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, termasuk saudara seiman, maka ia adalah pendusta. Lebih jauh di 1 Timotius 3 ayat 2-4, Paulus bilang kayak gini. Pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, pandai mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Kita nggak boleh ambil ayat yang tadi dan kita, saya harus benci keluarga. No. Kita harus lihat in the light of 1 Timotius 3:2-4.
Seorang pemimpin, seorang pengawas jemaat disebut oleh Paulus itu haruslah seseorang yang disegani dan dihormati anak-anaknya. Dan untuk itu bisa kejadian cuma kalau dia mengasihi dengan benar keluarganya. Bukan membenci tapi mengasihi less. Mengasihi Tuhan lebih besar dari mengasihi anaknya. Mengasihi Tuhan lebih besar dari mengasihi istrinya. Mengasihi Tuhan lebih besar dari mengasihi suaminya. Amin. Oke, ini secara historical ya, yang kita perlu paham. Nah, kalau saya bawa ke masa sekarang, saya akan bahas di bagian yang kedua ini atau bagian yang terakhir, saya bawa secara kontekstual. Kalau di masa itu saya melihat bahwa hal yang paling tepat Yesus sampaikan adalah mengenai keluarga. Di masa sekarang ada ayat lain yang kita bisa lihat setelah in short gitu sebentar lagi, bahwa kompetitornya Yesus itu bukan mengasihi keluarga, tapi mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata seperti ini. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, bukan akan lenyap. Bukan ya it will gone, waktu Tuhan datang lagi dan menebus. Enggak. Dunia ini sedang lenyap, deteriorating dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 menunjukkan sebuah kompetisi yang lebih fresh buat kita sekarang. Ada yang berkompetisi tentang kasihnya kita, yaitu dunia. Mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat, Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, saya juga mengasihi dunia sama kayak Allah gitu ya. Saya kasihi promosi, saya kasihi keuangan, saya kasihi tabungan, saya kasihi aset-aset saya. No. Yang Yesus yang tuh karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ingat yang definisikan dunia itu ya mesti Allah. Dan definisi dunia di mata Allah itu Allah dan manusia hidup side by side, heaven and earth. Jadi satu di Taman Eden. That's the definition. Itu yang Allah kasihi dan dia jungkir balik buat itu balik kayak gitu. Nangkep ya? Yang kita kasihi adalah dunia yang sudah terpisah dari definisinya Tuhan. Kenapa mulai muncul pertanyaan, kalau saya ke gereja biar semakin pandai, kalau saya ke gereja biar termotivasi, ngerubah karakter, semakin terampil, semakin dipromosi di kerjaan, jadi garam dan terang dunia. Kok kayaknya gak ada beda sama orang dunia. Orang dunia juga pengen sukses, orang dunia juga pengen promosi. Orang Kristen yang ke gereja, nyari Tuhan, ikut Tuhan, cuma dapat hal-hal ini, tidak berbeda dengan orang dunia. Dan ini kita harus berhati-hati, karena Paulus bilang, yang tentunya setiap kita masih mengalami ini, jangan, kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya mau bahas sedikit mengenai ini. Kita berpikir bahwa kita harus menjauhi dunia, kita gak boleh mengasihi dunia. Dan ini sebuah problem yang bukan cuma dilihat oleh orang Kristen. Tapi kalau teman-teman lihat secara filosofis, Greek atau orang Yunani call this hedonis. Orang yang hidup hanya untuk pleasure sesaat. Mereka menyebutnya hedonis. Jadi secara filosofi orang yang tidak mengenal Tuhan pun sadar bahwa something's wrong with this. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tapi mereka gak dapat namanya apa. Namanya dosa, kita tahu. Dan kita tahu kenapa. Tapi orang-orang ini gak tahu. Mereka cuma pikir bahwa ada something wrong ketika seseorang cuma ngejar-ngejar keinginan sesaat doang. Dan mereka sebut itu hedonis. Dan ada segmen lain yang hari ini lagi gathering traction, namanya stoicism. Stoik, saya harus bisa mengendalikan diri. Saya bisa saya menghadapi temptation, saya bisa menarik diri, saya bisa mendinai apa yang saya pengen untuk jangka pendek karena saya punya wisdom untuk jangka panjang. Yes, stoicism berkata seperti itu kalau teman-teman dengar. Tapi ada satu hal yang beda antara stoicism sama apa yang Paulus sampaikan. Orang yang stoik cuma berpikir bahwa saya harus bisa mengendalikan diri. Paulus datang dan bilang, good luck. Gak bakal bisa. Karena daging lemah. You need satu hal yang namanya Roh Kudus. Itu yang ngebedain stoicism sama iman. Kamu mulai baca-baca stoicism, kok gak ada bedanya ya sama yang di gereja? Ups,
something's wrong. Karena yang Tuhan ajarkan adalah kamu nggak bisa ngelakuin ini sendiri. Ini sebabnya, going a bit nerdy here, waktu Paulus datang ke Athena, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Mereka nggak punya Allah, Allahnya banyak. Mereka cuma pengen, saya gimana caranya bisa punya wisdom dan pengendalian diri supaya saya tidak hidup hedon. Paulus datang dan bilang, hey, you know what? That God has a name. Dan namanya Yahweh. Got it? Jadi, philosophically orang pun tahu bahwa ini masalah yang ada. Saya mau bilang lebih jauh. Praktek agama itu sama, sadar bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini hal yang berbahaya. Makanya beberapa agama dan kepercayaan, supaya mereka tidak terkontaminasi dunia, mereka kabur dari dunia, betul? Naik ke atas gunung, masuk ke tempat pemujaan, hidup tidak melihat media, sama sekali. Karena mereka berpikir kalau saya tidak mau kena perangkap dunia, saya harus kabur dari dunia. Pertanyaan saya, does that work? Enggak juga. Orang-orang ini berusaha untuk address it dengan kabur dari dunia, withdrawing from the world, tapi itu tetap tidak mampu untuk lepas dari godaan. Karena godaannya bukan ada di dunia, tapi ada di dalam diri masing-masing. So, keinginan daging ini bukan sesuatu yang ada di supermarket gitu. Supermarket adanya daging, keinginan daging adanya di dalam diri kamu dan saya. Dan ini nggak hilang. Kamu mau masuk ke rumah, ke tempat retret gitu ya, doa gitu ya, keinginan daging itu tetap ada, pasti. Keinginan mata, keangkuhan hidup itu nggak bisa kabur, itu pasti ada. Keinginan mata, supaya saya nggak keinginan mata, saya coba uninstall e-commerce gitu. Saya pernah berusaha kayak gitu. Does that work? Enggak. Mengandalkan diri sendiri kita nggak bisa lari guys dari ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kabar baiknya, secara sempurna ada kasih karunia yang address ketiga hal ini. Saya mau lagi balik ke sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang ditulis oleh di 1 Yohanes ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ada satu orang yang mencontohkan dia bisa lewatin semuanya. Ketika dibilang, keinginan daging, kamu kan anak Allah, ubah dong batu ini jadi roti, bener gak? Ubah batu ini jadi roti. Dan orang itu, Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti aja. Jadi keinginan dagingnya di starve pun gak apa-apa, karena hidup dari firman Allah, kata Yesus. Kedua, kau kan anak Allah, jatuhkan dirimu dari bait Allah, benar? Maka malaikat akan menopang engkau. Teman-teman tahu, kalau Yesus jatuhkan diri dari bait Allah dan malaikat menopang dia, semua elit akan bertobat langsung. Farisi, Saduki, ahli Taurat yang di sekitar bait Allah tuh, ngeliat orang gitu ya, ditopang sama malaikat. Ini Mesias, bener? Itu yang ditunggu mereka kan, Mesias yang sangat mencengangkan, yang lebih besar dari Daud. Kalau Yesus melakukan itu, mata setiap orang itu akan ngeliat dan langsung tahu dia Mesias. Tapi Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia tahu desainnya Allah, ada waktunya Allah, ada caranya Allah untuk meninggikan dia, bukan yang kayak gitu. Wow. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bukankah yang ketiga, si iblis berkata, lihat dunia ini dan semua kerajaannya, isinya dan kerajaannya, semua ini akan kuberikan padamu asal engkau tunduk menyembah aku. The pride untuk punya the whole world dibalikin ke Yesus asal tunduk menyembah. Dan Yesus berkata, hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah. So, 3 hal ini udah dijawab sama Yesus. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, ada beberapa hal yang secara spesifik mencengangkan buat saya. Pertama, keinginan daging ya. Keinginan daging adalah the craving for pleasure, keinginan untuk sebuah kenikmatan. Kenikmatannya bisa banyak hal. It could be, keinginan pleasure yang di luar kehendak Allah. Keinginan daging adalah menginginkan kenikmatan yang di luar kehendak Allah. Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi anggur in itself bukan sesuatu yang dosa. Tapi ayat lain menyebut anggur yang memabukkan. Ketika mabuk, kemabukannya yang adalah dosa. Got it? Seks. Siapa yang menciptakan seks? Tuhan. Yang menciptakan wanita dia, yang menciptakan, is it morfologi atau fisiologi? Yang menciptakan bentuknya juga Tuhan. So itu ciptaan Tuhan dan it's good. Yang membuat itu di luar nikah dan jadi sesuatu yang cemar siapa? Dosa. So jadi keinginan daging itu menggeser kenikmatan yang Tuhan kasih, nangkap ya, dengan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan.
Makanan, sesuatu yang baik? Baik. Kalau makan di luar kehendak Tuhan dan terlalu banyak dan gak dipilih-pilih, itu yang jadi kerakusan beneran, itu dosa. So, dosa itu cuma melencengkan sedikit apa yang pleasure yang Tuhan sediakan buat kita digeser jadi keinginan daging. Ada satu hal di Galatia 5 ayat 16 sampai 17, saya bacain aja. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus lagi berkata bahwa iya, ada keinginan daging yang kamu gak bisa kalahin. Tapi ada satu pribadi, ada satu Tuhan yang akan membedakan kamu sama stoicism, membedakan kamu sama orang dunia, yang namanya Roh Kudus. Saya kasih poin di sini adalah Roh Kudus adalah satu-satunya perbedaan antara penggemar dan pengikut Kristus. Penggemar Kristus yang udah terima Yesus gitu ya, udah terima keselamatan, mungkin tidak akan pernah mengaktifkan apa yang Tuhan sudah berikan. A comforter, pengajar, benar? Meremakan segala sesuatu, penghibur, ini tidak akan pernah diajak ngobrol, tidak akan pernah berdoa bareng, tidak, karena itu hanya penggemar Kristus. Tapi pengikut Kristus tahu they need Holy Spirit untuk bisa lepas dari keinginan daging. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata bicara soal possession, kepemilikan yang di luar apa yang Tuhan kehendaki. Di 10 perintah Allah kan, jangan membunuh, aman, cek gitu ya. Jangan mencuri, amit-amit, kita juga takut gitu kan mencuri kan ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat nih, udah gitu kan ya. Perintah ke-10 dong. Jangan mengingini milik sesamamu. How difficult can it be? Kenapa susah banget gitu ya? Kita menginginkan milik sesama, menginginkan panggilan sesama, menginginkan kepemilikan sesama, menginginkan posisi sesama, menginginkan reputasi sesama. Kita berurusan sama ini terus, dan ini yang disampaikan oleh Paulus sebagai keinginan mata, illegitimate desire for possession, iri hati, sebuah kesirikan ketamakan. Kepengen apa yang bukan jadi bagian kita, kepengen apa yang bukan kehendak Allah buat hidup kita. Yesus secara direct menyampaikan di Matius 6 ayat 22. Yesus bilang kayak gini. Yesus di Matius 6 ayat 22 lagi bicara soal jangan khawatir tentang apapun, makanan, pakaian, itu kan apa yang kita lihat ya. Jangan khawatir tentang apapun. Tiba-tiba Yesus ngomong kayak gini di ayat 22, kalau teman-teman baca. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kenapa lagi ngomongin anxiety, anxious, jangan khawatir, tiba-tiba Yesus ngomongin mata. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yesus lagi bilang keadaanmu persis sama, keadaan finansialmu persis sama, keadaan keluargamu persis sama, keadaan kesehatanmu persis sama, keadaan kerohanianmu persis sama. Tapi kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Amin. Maksudnya apa matamu baik? Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. So, keinginan mata, lawannya apa? Lawannya adalah Yesus. Saya tulis-tulis dan saya mikir-mikir, dan saya sampai ke satu kesimpulan. Satu-satunya alasan manusia bisa berkata cukup adalah kalau dia punya Yesus. Hey, bener gak sih ya, yang suka belanja gitu ya kayak saya ya? Nggak, ya jarang lah di sini ya. Your new phone will be a phone in 2 weeks. Your new car will be just a car dalam 2 minggu. Bener gak sih? Dompet baru cuma akan jadi dompet 3 minggu kemudian. Bener gak? Rumah baru cuma akan jadi rumah 6 bulan kemudian. Semuanya itu it's passing away. Semua keinginan mata kita akan selalu ada, oops, that's better gitu kan. Ada yang lebih bagus. Ini 128 GB RAM gitu kan. Wah, buat apa gitu. Tapi kayak selalu ada yang lebih bagus, selalu ada yang lebih oke, selalu ada yang lebih shiny. Itu yang strateginya dunia. Sampai kita gak kelar-kelar dan gak pernah berkata cukup. Ada satu penulis, pemikir, Corrie ten Boom, yang berkata, saya puji Tuhan ada satu titik di hidup saya, Tuhan bawa saya untuk mengerti perkataan ini. You may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kamu gak akan pernah sadar, kamu tuh cuma perlu Tuhan loh.
sampai Tuhan bawa kamu ke satu titik di mana kamu emang cuma punya Tuhan. Keluarga gak bisa support, kerjaan dibohongin, teman dikhianatin, pelayanan mengecewakan. Di satu titik kamu cuma punya Tuhan dan kamu sadar, kok cukup. Amin. Amin. Kok cukup? Semuanya bisa nggak ada, tapi kalau you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Berdoa. Mau nggak berdoa kayak gitu? Berdoa sampai Tuhan bawa kamu ke satu titik. Kamu cuma punya Tuhan. Dan di situ kamu tahu, apapun yang saya punya setelah ini, itu bonus. Karena saya punya yang paling matters, yaitu Yesus. Amin. Amin. Satu-satunya yang bisa bikin kita berkata cukup dan gak kalah dengan keinginan mata adalah kalau kita sadar kita punya the best, the ultimate things, the ultimate possession, yaitu Yesus. Amin. Ketiga, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini adalah illegitimate desire for position. Kita mau get ahead in life, kita mau jadi orang terpandang, kita mau promosi lebih cepat, kita mau I'm on top of the world, kita mau jadi orang yang paling baik di bidangnya, kita mau jadi orang yang paling terpandang, paling keren, paling sukses di bidangnya dengan kacamata kita sendiri dan kacamata dunia. Bukankah keangkuhan hidup membuat kita lie and cheat, kita berbohong, kita curang cuma supaya bisa promosi? Bukankah keangkuhan hidup pengen punya pride nih, ini nih kerjaan gua nih, ini hasil gua nih, membuat kita berkawan dengan orang yang beda value. Kita bersahabat dengan orang yang beda value cuma supaya kita diterima dan kita punya strata meningkat. Keangkuhan hidup bicara kita kompromikan value dan prioritas kita so that we can get ahead in this life, supaya posisi kita lebih baik di dalam dunia. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Kalau tadi yang pertama keinginan daging itu Roh Kudus, yang kedua keinginan mata itu dijawab Yesus. Bisa tebak dong, keangkuhan hidup dijawab siapa? Bapa. Keangkuhan hidup dijawab Bapa. I'm so excited. 2 Korintus 5 ayat 20-21. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. So Allah bukan Allah yang kasih banjir gitu ya, mati semua gitu ya. Terus kayak kebetulan ngapain ya kirim Yesus? Enggak. Allah itu dari kejadian adalah Allah yang penuh kasih dan mendesain segala sesuatu dengan luar biasa. Di 1 Korintus 5 ayat 20-21, Dia, Allah, membuat Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, karena kamu dan saya, supaya di dalam Yesus kita semua posisinya benar di hadapan Allah. So Allah lagi mikir kan, dia kan love and truth, dia grace and truth. Kebenarannya adalah dosa dia jijik sama dosa, that's final. Tapi fact manusia berdosa, that's final too. Jadi dia mendesain sedemikian rupa supaya setiap orang dibenarkan, dia sendiri yang harus jadi mengirimkan anaknya jadi manusia, mati sebagai dosa yang paling cemar, supaya setiap orang yang berdosa ini benar di hadapan dia. So, grace yang ketiga soal posisi. Kenapa saya bilang, apa hubungannya sama posisi? Teman-teman tahu nggak? Setelah saya pikir-pikir, posisi yang paling penting dan berarti adalah posisi kita di hadapan Allah yang hidup. The only position yang matters waktu kita nanti either Tuhan datang duluan atau kita pulang duluan adalah pas berdiri di hadapan Allah yang hidup. That's the most important position. Posisi si level managerial kamu saat ini kayak almost nothing gitu compared to that time, you know. We're going there, you know. Posisi itu yang tidak akan lenyap. Ketika tadi di Lukas dibilang dunia ini sedang lenyap, posisi kamu akan lenyap duluan deh. Duluan mana deh? Either posisi yang kamu pegang itu akan irrelevant 10 tahun dari sekarang. Kamu kayak, wah saya udah jadi posisi yang saya pengen nih. Banyak banget teman-teman saya, sebaya saya belum sampai di posisi ini. You know what? Posisi itu in 10 years akan irrelevant. Atau posisi itu relevan sekalipun, kamu yang akan irrelevant. Sebagai milenial batas atas gitu ya. Sadar gak sih ini mulai bergerak ke arah pensiunan gitu. Jadi someday kamu yang akan irrelevant. Karena dunia ini sedang lenyap dengan semua posisi-posisi ini.
Posisi yang paling penting adalah apa teman-teman? Posisi kamu di hadapan Bapa nanti. Kamu dibenarkan dan kamu udah dibenarkan. It's the most important position. Dan kita sudah dibenarkan. Amin. So kita nggak perlu lagi kayak, kalau di satu, did I put it? I didn't put it. Di 1 Korintus dikatakan kayak gini. Kalau nggak salah 1 Korintus, I kind of forgot. Dibilang kalau aku bermegah karena Tuhan. Karena posisi yang paling matters adalah posisi nanti, dan posisi nanti sudah secure. Kalaupun aku sekarang angkuh, aku angkuh karena aku sudah benar. Karena Yesus mati buat aku. Amin. Amin. Oke. Saya mau tutup dengan satu ayat. Beberapa ayat. Satu pasal, satu bagian, satu passage. Filipi 2. Saya akan tutup dengan summarizing dengan formula ini lagi. Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waktu kamu berpikir, waktu kamu merasa about love, berpikirlah sama dengan Kristus Yesus. Oke, fine. Saya harus mengasihi sama kayak Yesus. Oke, got it. Emang dia ngapain? I'm glad you asked. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai Tuhan yang paling authentically God, dia choose to be vulnerable, dia memilih untuk menjadi manusia, dia memilih untuk mengosongkan dirinya, dia gak melihat dirinya sebagai sesuatu yang dipertahankan, itu being vulnerable loh. Jadi Tuhan kemudian milih jadi manusia yang bisa disiksa, itu being vulnerable. Dia kasih contoh, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saya tanya teman-teman, Yesus punya preference gak? Punya. Orang dia bilang kalau boleh biar cawan ini berlalu, artinya dia punya preference. Kalau bisa gak usah disalib, boleh gak gitu kan? Dia punya preference, dia punya ego, dia punya fear. Yesus punya fear. Dia berkeringat sampai kayak berdarah. Dia berdoa di Getsemani sampai kayak mau mati, dia takut. Tapi dia bilang biar kehendakmu yang jadi. So he passed this one. Next, ayat lanjutnya. Dan menjadi sama dengan manusia. So Tuhan gak pilih dia jadi. Yesus datang bukan sebagai Hercules yang kuat gitu ya, lebih kuat dari yang lain gitu ya. Enggak. Dia jadi 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia dicobai juga. Dia menjadi sama dengan manusia, showing he trust and respect meskipun orang-orang ini, apa tuh bahasanya? Kalau bandel tuh terlalu halus gitu kan ya. Batu. Meskipun orang-orang ini batu, he trust and respect. Dia trust murid-muridnya yang cuma nelayan. Dia trust muridnya yang orang zealot, orang pemberontak. Dia trust muridnya yang pemungut cukai, meskipun mereka belum prove anything loh. Dan dia respect orang-orang ini. Dia ajak makan bareng orang yang berdosa. Dia samperin orang yang kedapatan berzina. Dia bilang, hey, gak ada yang gak ada yang merajam kan? Aku pun tidak. Dia boleh merajam, dia tidak berdosa. Tapi aku pun tidak. Pergi dan jangan berbuat dosa. He shows respect to humanity. Wow. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. You can see di sepanjang kitab Injil. Time, treasure, talent yang dia punya, semuanya dikasih balik untuk mengasihi sesama. Untuk nunjukin gimana caranya mengasihi Tuhan. Amin. Dan ayat 9 dan ayat 10-11. Saya tutup dengan ini. I let this verse khotbah dengan sendirinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin.